Saya record dulu. Ya, pada saat X sama dengan 5, ini misalkan kurvanya Y sama dengan X kuadrat, pada saat X sama dengan 5, ada titik yang lain, misalkan 6, kita bisa tahu ininya, bisa tahu koordinatnya, misalkan 5,25 dengan 6,36 misal ya, misal kalau dimasukin nilainya. Berarti yang disebut dengan tangen atau gradien delta X delta Y per delta X berarti dia adalah 11/1 yaitu 11. Kalau didekatin lagi titiknya didempetin lagi misalkan 5,01 25,1001 maka semakin kecil tangannya maka menjadi lebih teliti lagi gitu. Jadi gradien aktual ketika X sama dengan 5 sebetulnya adalah 10 sebetulnya gradien aktualnya. Ya. Jadi Anda masih ingat konsep limit kalau kita dekati terus dengan titik yang sangat kecil, misalkan ini X kuadrat berarti ini X tambah H, X tambah H kuadrat. Kalau ini dibuat gradiennya yaitu Y per X, maka bukan seolah-olah kita berarti punya nilai pendekatan yang disebut dengan limit. Limit dari persamaan dengan H cenderung menuju 0. Ini semakin kecil menuju 0. Itu karena X cenderung menuju tak hingga, nilai persamaan itu akan terbatas menuju 0. Jadi gradien merupakan fungsi dapat didefinisikan lewat limit gitu ya. Sehingga itu. Dan krik kita tahu bahwasanya Y sama dengan X kuadrat 2X itu adalah turunannya. Saya ulangi lagi bahwa ini mungkin muncul di tes unit 1 bahwa Anda diminta untuk mencari turunan dengan metode limit. Dari mana Pak muncul X plus H min X bagi H? Dari logika ini. Jadi dari logika tangan. Lihat bahwasanya kurva ini tidak benar-benar lurus. Nih, ada kecil nih kan? Kalau semakin kecil, maka kurva ini dapat didekati dengan garis lurus. Maka betul limit itu deltanya harus kecil sekali menuju 0. Baik, ada yang bilang 7X pangkat 6. Ini apa ya? Sebentar ya. Baik, terima kasih. Oh ya, maaf, sudah ada yang mencoba. Ini adalah tes pemahaman karena sudah diberikan di awal. Saya buka saja. Y sama dengan, masih ingat ini turunan DDX 7X pangkat 6. Betul, terima kasih Anandita. Y sama dengan 3X pangkat 10. Turunannya adalah 30X pangkat 9. Kemudian, ya terima kasih Nana, Nur Ayu, Lingga, Felicia, terima kasih. Nomor 3, X pangkat setengah dibagi dengan X kuadrat. D ini sebelum diturunkan disederhanakan dulu yaitu X pangkat min 3/2 karena ini ke atas ya jadi min 2 dengan X pangkat min 2 X pangkat setengah jadi X pangkat min 32. Turunannya sudah ada, ini turunannya yaitu min 3/2 X pangkat min 5/2. Cocokkan dengan yang sudah Anda kerjakan di lembar Anda masing-masing ya. Dan nomor 4 ini ada dari Lingga, dari Hana, yaitu A kuadrat X pangkat A min 1. A kuadrat dari mana Pak? A-nya ini turun ke bawah, A kali A. X pangkatnya A dikurangi 1. Itu. Ya, betul. Nomor 4, A pangkat 2, X pangkat A min 1. Betul. Terima kasih, Saryun. Kemudian, Lingga nomor 5, ini kita sederhanakan dulu, yaitu 7X pangkat 3/2. Pak, dari mana Pak 7X? 49 akarnya dikeluarkan jadi 7, X-nya pangkat 7/2. X pangkat 7-nya. Ini akar dari X pangkat 7 gitu ya. 7/2. Sebentar. Oh iya, akarnya dikeluarkan ya. Akarnya dikeluarkan. Oh maaf. Dan turunannya adalah 21/2 X pangkat setengah. Barangkali ada yang keliru dari yang nomor 5. Klik. Bukannya persamaannya di 7 pangkat 7/2 Pak. Coba Fahrizal, itu suaranya putus-putus. Coba bisa diulangi. Persamaan yang
akar 49X pangkat 7 itu jadi 7X pangkat 7 per 2 kan, Pak? 7X pangkat 7 per 2. Betul. Maaf ya, saya harus edit ini ya. 7X mohon diganti 7 per 2. Pangkatnya kenapa 3 per 2, Pak? Iya, terima kasih, Wina. Nomor 5 berarti jawabannya 49 per 2 X pangkat 5 per 2. Ya. Betul? Betul, Pak. Ya. Betul. Ikuti jawaban yang dari Mega, betul. Saryun, betul. Ya. Atau bisa dibagi jadi 171 per 5. 171 per 5. Enggak ya? Baik. Ada yang 4X min 3. Yang mana ya? Oh, Mega betul. 7X pangkat 7 per 2. Kok 7X ya? Tadi 49 per 2 ya. Baik. Saya teruskan. Nah, ini soal yang lain melatih pemahaman Anda tentang turunan. Yang sederhana-sederhana saja. Yang nomor 1, 4X min 3. Betul. Terima kasih Nurma, Tanti, Nana, Anandita. Kemudian Alia, Salsya, Lingga. Lingga nomor 2. Nomor 2 berarti minus 27X kuadrat. Ya, Hana, Dwi, Felicia, Hanifah, Tanti, Lingga, ya betul. Kemudian nomor 3 sangat mudah, itu berarti 5. Ya. Ya, banyak ini yang ngejapri 5. Ada berapa orang ya? Kela. Banyak banget, alhamdulillah ini. Terima kasih partisipasinya. Ya, Alia, Nurma, Tanti, Felicia, banyak ya, Rara, Resti. Oh, Resti alhamdulillah akhirnya berpendapat juga. Yang lain juga silakan. Kemudian yang nomor 4 turunannya apa? A, betul. Turunannya A. Dan nomor 5 turunannya apa? Turunannya adalah 6 plus 2PX. Ya, betul. Betul Tanti, betul Nur Ayu, Rara, Putri Ismi, Zahra, Muhammad Fadlan, betul. Maksudnya apa sih Pak Arif mau bilang begitu? Nah, ingat lagi bahwasanya ujian tes unit 1 itu sampai turunan implisit yang kemarin dan yang persamaan garis normal dan persamaan garis singgung. Ya, sini nomor 1 juga ini ya. Jadi kalau kita punya persamaan seperti ini, jika fx 4x kuadrat min 8x plus 3, tentukan gradien di titik setengah koma 0. Ada yang mau jawab? Yang A? Yang A min 4, Pak. Nah, caranya Anda turunkan dulu 4x kuadrat, turunkan 8x min 8. Dan masukkan nilai setengahnya, dapat nilainya min 4. Maaf, ini saya yang salah. Ini 8 kali setengah kurangi 8, jawabannya min 4. Ya, mohon direvisi nanti di slide-nya ya. Ini min 4. Terima kasih. Ini sudah banyak yang menjawab. Jawabannya min 4. Excellent. Kemudian yang B, tentukan koordinat pada titik di mana gradiennya 8. Gimana ini caranya? Nah, gini caranya. Caranya adalah masukkan ke dalam fungsi turunan. 8 sama dengan 8x min 8, x-nya 2. Kalau x-nya 2, y-nya berapa? Pak, y ini masuk ke mana, Pak? Fungsi mula-mula, ke sini. Ini nih, saya ulangi ya. Kalau ini di turunan, begitu dapat x-nya 2, masukkan ke fungsi mula-mula, dapat titik 2,3. Ya, Diva, Tanti, Nurlaila, Salsya, Nurma. Betul, terima kasih. Jadi ingat, masukkan gradiennya, dapat salah satu titik, masukkan ke persamaan mula-mula, Anda akan dapat titik 2,3. Jangan sungkan untuk ngobrol untuk menjawab di ruang chat, itu membantu teman-temannya juga, buat dosen juga itu menambah semangat. Berarti dosennya nggak ngacapruk sendirian aja. Ya, yang ketiga, Maaf, Pak. silakan, maaf. Oh, maaf. Itu yang tadi yang A itu kan tentukan gradien Y sama dengan fx di titik setengah koma 0. Bukannya harusnya nilai Y-nya itu sama dengan min 1 ya, Pak? Yang mana, nak? Yang A? Yang bagian A itu kan titiknya kan setengah koma 0. Ya. Tapi setelah dimasukkan nilai X-nya terhadap fungsi fx, nilai Y-nya itu tidak sama dengan 0. Boleh diulangi? Maaf, saya masih loading ini.
Kalau itu kan dimasukkan ke fungsi, bagian itu nilai Y-nya tidak sama ya dengan 0. ketika ya jadi fungsi nilai Y-nya itu salah, Pak. Y-nya berapa? Saya nggak ngerti. Ya, setengah seperempat. Gimana Bunda? Silakan Bunda. Harusnya -1, Pak. Enggak kok, betul kok. 4 kali setengah, kali seperempat, 1. Dikurang 8 kali setengah. Jadi kurang 4. Jadi kurang 3. Kan? 1 Oh dikurang. iya, maaf Bunda. Ya. Oke, makasih. Yang salah Bunda. Ya. Oh ya maaf, ini -4 ya. Mohon nanti tadi saya udah bilang di awal ini -4 ya. Sekarang tentukan gradien pada titik di mana kurva, nah ini pertanyaan unik ini, bertemu dengan garis ini. Mohon bayangkannya gini, ada kurva kemudian bertemu dengan garis ini gitu. Maka pertama temukan titik potongnya dulu. Ini persamaan kurva yang awal, ini garis yang memotongnya. Lalu diperoleh ada 2 titik. Titik X sama dengan 1 atau X sama dengan 2. Bapak ini dari mana Pak? Nah coba kalau masuk ini difaktorkan ya. Difaktorkan. 4X kuadrat dikurangi 12X ditambah 8. Lalu difaktorkan X sama dengan 1, X sama dengan 2. Baru masukkan saat X sama dengan 1 berapa turunannya. Pak kenapa turunannya? Dicari gradien. Gradien itu turunan. Ketika X sama dengan 2 berapa turunannya. Gitu. Itu maksudnya. Ya, di nomor C sudah ada yang menjawab. Terima kasih. Nomor C belum ada ya. Pak, 2-nya dari mana, Pak? 2 yang mana ya? Rahma, maaf boleh dijelaskan Rahma ini maksudnya 2-nya yang mana? Nanya sebelah mana, Nak? Yang B, Pak. Oh, 2 yang ini ya? Kan gini. Gradiennya kan 8. Ini berarti ini turunan ini ya. 8 sama dengan 8X min 8. Ya. Berarti kalau dipindahkan 8-nya ke kanan, berarti kan 16 sama dengan 8X. Nah, berarti X sama dengan 16 bagi 8, 2. Kira-kira begitu. Oke ya, sudah ya. Saya teruskan. Sekarang bagaimana kalau ada soal yang lain? Wah, hebat ini langsung disambar. Tentukan gradien di titik 1, min 1. Caranya Anda turunkan 2X min 4 turunannya, masukkan 1 min 1, masukkan titiknya 1 ya. Anda akan peroleh ini sudah ada yang menjawab min 2 min 2 min 2 min 2 min 2 min 4 min 2 min 2 ya. Kalau Anda kerjakan Anda akan peroleh jawabannya min 2. Yang 4 hati-hati ya, yang min 2 yang plus 2 hati-hati. Baik, salah ketik Pak, min 2. Oke, siap. Yang B, temukan koordinat titik pada grafik ini, gradiennya 5. Jadi masukkan dulu gradien, dapat X-nya, masukkan ke dalam fungsi. Ini gradien ini 2X4, masukkan M-nya, dapat X-nya, masukkan ke dalam fungsi, dapat titiknya. Ya, betul Wina, 9/2,71/4. 17/4 maksudnya. 17/4 maksudnya ya. Ya. Betul. Wina, Nurma, Diva, betul. Tika, betul. Baik, sekarang yang C. Tentukan gradien pada titik di mana kurva bertemu dengan garis ini nih. Kehalang chat nih sebentar ya. Kehalang chat. Ini geser dulu ke sana. Nah, ininya ke sini. 2 min X. Anda lihat ini persamaannya, cari titik potong dengan garis yang memotongnya, dapat X-nya 0 atau X-nya 3. Dari mana Pak? Difaktorkan. X kuadrat ditambah, dikurangi 3X, terus 0. Berarti X-nya 0, X-nya 3. Saat X-nya 0, masukkan ke persamaan gradien. Saat X-nya 3, masukkan ke persamaan gradien, jadilah dapatnya min 4 dan 2. Ya, jadi nampaknya nomor C ini belum ada yang jawab, mungkin wait and see gitu caranya. Kira-kira itu caranya. Kalau ada mau tanyakan silakan di ruang chat atau langsung ngomong. Saya teruskan di slide selanjutnya. Masih ingat bahwasanya turunan-turunan kalau bentuknya akar, Anda pecahkan dulu X pangkat setengah, turunannya mudah ya. Kalau bentuknya akar begini,
Anda pecahkan dulu dalam pangkat yang tidak akar, kemudian turunannya. Maaf Pak, di sini kita belum membahas yang maksimum dan minimum ya Pak. Ya belum, dan slide-nya kan di depan. Akan baca dulu slide-nya ya. Di slide di depan itu sudah ada. Tadi saya bilang maksimum minimum dan review ya. Ya, dimaafkan. Baik. Kemudian bentuk pecahan, Anda naikkan dulu bentuk bulat pecahannya dipangkatkan dulu, baru kemudian Anda sederhanakan. Turunannya bisa Anda kerjakan. Kalau bentuk dalam kurung, baiknya dikalikan, diturunkan. Kalau di bawah, naikkan. Ingat minus 1 ya, bukan 3x pangkat minus 1. Ini sepertiga, hati-hati tiganya. Kemudian turunkan. Ya. Nah, ini latihan lagi, review Anda. Saya percepat saja. Kalau Y sama dengan X pangkat min setengah, turunannya ya min setengah X pangkat min 3/2. Betul, setengah Bapak kecepatan. Bukan, kevepetan. Kecepatan, maaf. Baik. Nah, kalau Y sama dengan X pangkat min setengah, turunkannya min setengah X pangkat min 3/2. Ini min 1 ya. Min setengah min 1 gitu ya. Kalau 2 plus X pangkat 3 per X kuadrat bagaimana caranya? Ini naikin dulu X kuadratnya ke atas. Jadi 2X pangkat min 2 plus X dari mana ini Pak? X pangkat min 2-nya ke atas. Seluruh kurung atas ini kalikan dengan X pangkat 2. X pangkat min 2 maaf. Maka dapatnya ini. Oh ini X Pak? Iya X pangkat 3 dikali X pangkat min 2. Turunannya Anda kerjakan. Dapatnya min 4X pangkat min 3. Bapak boleh ke slide yang sebelumnya, mau saya SS Pak. Oke deh. Tuh, sudah. Saya hitung sampai 2. 2, sudah. Ya. Kemudian bagaimana kalau bentuknya begini Pak? Apakah perlu dikali sekawan? Nah, hati-hati ya. Kalau gini belum perlu dikali dengan sekawan. Tapi naikkan saja kemudian dikalikan. Ya, ini 1 dikali 3X pangkat 3/2. Ingat 3-nya bukan naik ya. 3-nya tetap di bawah. Ini jangan kejebak ya. Nanti baru Anda turunkan. Itu. Ini tes pemahaman Anda ya. Baik, sekarang kita masuk di review garis singgung dari kurva. Kemarin saya tidak membuat gambarnya. Pak, yang dimaksud dengan garis singgung itu adalah kalau ini kurva, tarik garis gitu ya. Dan rumusnya ini. Sebentar. Nah, ini rumus yang Y min Y1, MX min X1 gitu ya. Jadi kalau fungsinya Y sama dengan X kuadrat, gradien fungsinya ya tentu saja 2X. Gradien ketika X sama dengan 3, masukkan 6. Nilai Y ketika 3, X-nya 3, masukkan. Nanti dapat 9. Lalu persamaan garis singgungnya bagaimana Pak? Masukkan persamaan ini, titiknya yaitu titik 3 dan 6. M-nya 3, Anda akan dapat Y min 9 sama dengan 6X min 3. Itu. Ini yang kemarin ya garis singgung nih ya. Bapak, bagaimana membedakan soal yang harus dikalikan akar sekawan atau hanya dipindahkan saja di slide sebelumnya? Pertanyaan bagus. Saya pindahin dulu kemana ke sana. Sini ya. Bagaimana Pak memisahkan? Gini. Kalau ini kan satu suku. Satu suku. Ini X dan ini bilangan. Kalau dia bisa dikalikan, maka tidak perlu dengan sekawan. Tapi kalau misalkan ini 3X akar X ditambah sesuatu, misalkan ditambah akar X, lah kan sudah sulit itu. Bunda barangkali punya jawaban yang lebih baik, Bunda, maaf. Udah benar lah Pak, gitu. Iya. Kalau personal sih saya jawabannya sering-sering. Kenapa? Ya sering-sering ini aja ya, tinggal dimasukkan rumus aja. Tadi kan yang nomor berapa tadi Pak ya? Yang ini Bunda, maaf Bunda. Ini dengan sekawan Bunda. Iya, jadi bentuknya itu adalah bentuk pecahan. Jadi kalau boleh aja mengerjakan dengan X akar X kan pusing, jadi dirubah jadi X pangkat 3/2 ya. Kemudian lakukan dengan cara membagi ya. Yang di atas di pembilang dibagi dengan penyebut, bisa langsung jadinya
ya. Jadi hasilnya nanti akan dapat 1/3 X pangkat min 3/2. Ya, ditambah 2/3 X pangkat min setengah. Itu tinggal pengaturan bagi-bagi aja ya. Tapi kalau dibalik jangan ya. Kalau 3X pangkat 3/2 per 1 tambah 2X jangan dibagi ya. Nah, itu Bunda. Ya, betul Bunda ya. Itu mungkin yang kita perlu cara yang lain gitu Bunda ya. Iya, itu dibuat jadi bentuk perkalian aja. Jadi kalau 3X pangkat 3/2-nya pada pembilang dan 1 tambah 2X-nya pada penyebut, lebih baik kita bekerja dengan cara perkalian. Sehingga nanti kita dapatkan 3X pangkat 3/2 dikali 1 plus 2X pangkat min 1. Tapi jangan dibagi ya. Jadi enggak, pembagian ini hanya boleh kalau penyebutnya merupakan satu faktor. Iya. Ya, Bunda simulasinya luar biasa. Teman-teman, kalau ini dibalik, mohon ini 1 plus pangkat 2X-nya jadi pangkat min 1 pakai UV gitu ya, sebaiknya ya, karena tidak bisa dibuka itu ya. Baik. Ya, kalau enggak pakai ini, pakai. Apa Bunda? Ya kalau pembagian ya perkalian. Gitu. Dinaikkan jadi 1 tambah 2X pangkat min 1. Gitu. Sama aja. Saya mau masuk ke review terakhir, yaitu garis singgung dan garis normal. Untuk mengingatkan Anda lagi, yang dimaksud dengan garis singgung itu tepat garis singgung. Pak, kalau yang dimaksud dengan garis normal itu yang mana? Yang ini nih, tuh garis normal itu. Jadi garis normal, garis yang tegak lurus, garis singgung. Ya, jadi kalau tadi kurvanya ini, garis singgungnya ini, garis normalnya itu, tuh itu. Garis yang tegak lurus, garis singgung. Ini sudah kemarin Anda melatih, misalkan ada kurvanya X kuadrat, maka persamaan garis normalnya sudah bisa dicari, yaitu lihat. M-nya adalah min 1/M dari persamaan garis singgung. Kesalahan yang sangat umum bagi mahasiswa yaitu secara tidak sengaja Anda lupa. Yang ditanyakan garis singgung apa garis normal. Masukin M-nya beda-beda. Kalau ketukar hati-hati ya. Ya, ini sudah ada yang menjawab. Y sama min 1/6 X tambah 5/7/6. Ya, terima kasih Wina. Saya di sini tidak mensederhanakan. Sederhanakan betul seperti yang tadi Wina bilang. Kemudian kita coba soal sebentar saja. Bentar saya ketutup nih sama ruang chat layar saya. Tentukan persamaan garis normal dari kurva X ya sama dengan X plus 3 pangkat X ketika X sama dengan 9. Ingat, kalau begini, lihat dulu ketika X sama dengan 9 berapa Y-nya. Y-nya Anda peroleh masukkan ke dalam kurva X plus 3 pangkat 3 akar X, Anda akan peroleh Y-nya 18. Jadi ini 9,18. Lah, cara mencari gradiennya piye, Pak? Turunkan, gitu ya. Anda turunkan jadi dy dx, X dari X tambah 3X pangkat setengah, turunan dari X1, turunan dari 3X pangkat setengah berarti 3/2X pangkat min setengah. Nah, saya kasih tanda MT ini berarti tangan atau garis bukan garis normal ya, garis singgung ya. Gradien tangan sekian. Saran saya setelah saya mereview yang kemarin, kalau sudah dapat gradien tangan segera cari gradien normal supaya nanti Anda nggak salah masukin gradien mana yang harus saya masukkan. Jadi ada MT dan MM. MT itu adalah gradien tangan, ini gradien untuk garis normal gitu ya. Kemungkinan ujian 1 saya yang periksa. Jadi kalau Anda mau membedakan ini MT sama MN. Saran saya kalau sudah dapat MT segera cari MN untuk jaga-jaga aja. Ya. Jadi nanti persamaannya sebentar saya lihat di ruang chat. Persamaannya garis normalnya itu. Berarti kalau mau persamaan garis tangannya ya berarti ini tadi 3/2. Kalau garis normal ya berarti minus 2/3 gitu ya. Baik. Nah, sekedar latihan ini dari soal. Kok latihannya susah sih, Pak? Yalah dari buku Pearson halaman yang bagian extension yang kompleksnya. Barangkali Anda ada yang sudah pernah mencoba, sudah mengerjakan. Titik P memiliki koordinat P kuadrat, 2P.
Bapak kalau ujian persamaannya nggak disederhanakan boleh nggak Pak? Boleh. Ada pertanyaan begitu, boleh. Nilainya full nggak Pak? Ya agak full lah ya, agak full. Sebetulnya menyederhanakan juga itu bagian dari kemampuan. Jadi kalau Anda ragu, udah sampai sini aja boleh, boleh. Ya nilainya ya semoga nilainya full ya, semoga ya. Kemudian saya kembali ke soal tadi pertanyaan dari salah satu secara private. Titik P koordinatnya P kuadrat, 2P, titik Q koordinatnya Q kuadrat, 2Q. P dan Q tidak 0 dan P tidak sama dengan Q. Jadi ini bilangan yang berbeda. Kurva C yaitu Y kuadrat sama dengan 4X. Titik R, titik potong, garis singgung C di titik P, dan garis singgung C di titik Q. Ada pertanyaan, maaf Pak, gradien garis normal ialah minus terbalik dari gradien yang tangen ya Pak? Betul. M normal sama dengan minus 1 per M tangen. Ya. Atau secara mudahnya begini, M normal kali M tangen sama dengan minus 1. Ada pertanyaan, kalau disederhanain tapi salah gimana ya Pak? Tapi yang nggak disederhanainnya benar, jadi nilainya gimana Pak? Aduh, nanya sampai ke situ ya. Ya, kita akan berhenti sampai di langkah yang benar. Jadi langkahnya ada 100 nih ya. Benarnya cuma langkah kedua. Udah langkah 2 aja kita berhenti. Langkah selanjutnya nggak usah kita tengok. Itu caranya, memudahkan pengoreksi juga. Gitu. Kita berusaha untuk melihat semua langkah, tapi kita lihat kok gitu ya. Kita lihat. Bapak kalau pas nyederhanain salah, caranya tetap dapat nilai nggak Pak? Aduh, dapat, insya Allah dapat. Ya, baik. Baik, insya Allah dapat ya. Maka saran saya kerjakan sebaik-baiknya. Jangan buru-buru, waktunya panjang dari jam 10 sampai jam 12.30 itu waktunya panjang. Tapi jangan terlalu lambat, nanti Anda ketinggalan. Soal didesain untuk dikerjakan oleh dosen ya sekitar 45 menit lah. Kalau untuk mahasiswa dikalikan 3 gitu kan. Baik. Pak, soalnya anaknya banyak nggak? Ih, masih ngomongin ujian, ini gimana ya? Berapa soal, Pak? Bunda, itu kita jawab apa enggak, Bunda? Soalnya 100. Sudah diketok palu sama Bunda, siap. Ada anaknya nggak, Bunda? Ada jumlahnya itu nggak perlu ditanya, banyak tanda. Yang penting tuh latihan aja, ya. Baik. Materinya tetap, ya. Pokok-pokok bahasannya tetap kok jumlahnya. Jadi jangan tanya banyak atau tidak. Relatif. Baik, Bunda, relatif ya. Baik. Jawabannya ada yang menjawabkan extension, ada yang mencoba menjawab? Tidak ada? Baik. Ini saya dari buku ya. Kalau dari buku saya ambil aja lah. Saya potret aja gitu. Y kuadrat sama dengan 4X, maka nah ini nih, ini implisit ya. 2Y aksen sama dengan 4. Y aksen sama dengan 2 per Y. Kenapa dibuat per Y? Karena Y-nya itu adalah akar dari 4X tadi. Jadi persamaan tangannya ini persamaan tangan untuk di P, ini persamaan tangan untuk di Y. Gitu. Baiklah ya, mungkin karena ekstensi terlalu sulit, Anda fokusnya masih di persiapan tes unit. Saya sekarang masuk di materi fungsi naik, fungsi turun untuk persiapan maksimum dan minimum. Apa maksud fungsi itu menaik dan apa maksud fungsi itu menurun? Gini. Fungsi yang menaik adalah yang gradiennya minimal 0. Lah kalau minimal 0 berarti yang lainnya lebih besar dari 0. Berarti kalau semua gradiennya lebih besar sama dengan 0 untuk semua X, berarti itu fungsi naik. Tapi kalau tidak ada tanda sama dengannya, yaitu ekstrim naiknya itu kalau fungsinya lebih besar daripada 0 untuk semua X, berarti itu adalah ekstrim naik. Ada pertanyaan? Maaf, boleh yang slide sebelumnya mau di SS dulu. Ya, slide sebelumnya SS. Sudah. Baik. Nah sekarang ini ada contoh nih. Ini ada fungsi ya, kita lihat ya. Dari sini naik, turun, naik. Suatu fungsi dapat meningkat dan menurun dalam interval tertentu. Sekarang kita lihat. Dari interval ini, batas sampai di titik 2,3 itu naik. Naik, kelihatan. Emang kelihatan bentuknya naik. Tuh. Untuk X kurang sama dengan 3. Tapi antara X sama dengan 2 sampai X sama dengan 4, itu fungsinya adalah menurun dari 2 sampai 4. Mulai lebih besar sama dengan 4,
X-nya adalah naik. Pak, gampang ya? Gampang kalau ketahuan grafiknya. Kalau grafiknya nggak ketahuan gimana, Pak? Nah, itu masalah yang baru. Jadi kita bisa mengatakan F itu menurun di interval. Jadi kalau tandanya kurungnya kotak, ini interval ya maksudnya ya. Jadi AB itu semua bilangan real. Jadi kita bilang F itu menurun di interval 2 sampai 4. Jadi maksudnya bukan ini X, ini Y, bukan ya. Ini interval X-nya 2 sampai intervalnya 4. Hati-hati tulisannya kurungnya begitu kotak. Itu artinya interval. Baik. Saya teruskan. Kita coba latihannya. Tunjukkan fungsi ini naik untuk semua nilai X. Gini cara mudahnya. Masukkan nilai 0. Lebih besar dari 0 kan? Nilai negatif lebih besar dari 0. Berarti ini semua fungsinya lebih besar daripada 0. Berarti ini ekstrim naik. Gitu. Cuma pengerjaannya adalah Anda turunkan dulu. Anda turunkan sekali, difaktorkan, dapat nilainya X plus 2 kuadrat lebih besar daripada 0 untuk semua X. Berarti karena turunannya lebih besar daripada 0. Dan berarti semua fungsi naik. Karena fungsinya lebih besar daripada 0, ini pun namanya fungsi ekstrim naik. Itu cara mengetahui fungsi naik ya, dan fungsi turun. Sekarang Pak, ini ada kurva. Bentar, ada pertanyaan di ruang chat, saya bacakan dulu. Sudah ada yang menjawab. Baik, terima kasih. Pak, apa nanti rekodnya diupload di YouTube? Ya, insya Allah lah ya, saya upload ya. Tadinya mau saya buat video dulu, tapi kayaknya Anda mengerjakan dulu. Nah, kalau fungsi seperti ini, kapan dia turun? Harus digambar. Lah, apa nggak bisa menggambarnya? Waktunya mepet dan memang susah menggambarnya. Inilah fungsinya turunan. Anda turunkan dulu 3x kuadrat ditambah 6x min 9. Anda lihat gini caranya. Anda lihat ya. Kalau x-nya 0 min 9 tuh. Berarti ini sebetulnya fungsinya adalah kurang sama dengan 0. Karena Anda menguji di X-nya 0. Maka Anda faktorkan. Sebetulnya kenapa lebih kecil dari 0? Karena untuk menurun. Yang kita cari yang fungsi menurun. Saya ulangi ya. Dibuat lebih kecil sama dengan 0. Ini nih, clue ini. Karena mintanya menurun. Maka dicari yang fungsinya menurun. Jadi ini difaktorkan lebih kecil sama dengan 0. Kalau difaktorkan lebih kecil sama dengan 0, berarti ini X min 1 lebih kecil dari 0, berarti X lebih kecil dari 1. X plus 3 lebih kecil dari 0, berarti X lebih besar dari min 3. Aduh, maaf nih, saya nulisnya harusnya pakai ini nih. Khawatir nanti Anda kesasar. Loh, kesasar ya, maaf. Jadi kalau Anda menulis, maaf ya, saya tulisannya lambat ya. X plus, kok plusnya begitu? Goreng. X plus 3 lebih kecil sama dengan 0 begini. Nah, itu ini barangkali yang belum tahu saja ya. Itu jadi begini. Tuh. Itu ya. Bukan ya udah kalau gitu berarti X lebih kecil sama dengan min 3, bukan. Bukan ya. Jadi begini tandanya nih. Nih. Tuh. Gitu. Karena saya khawatir Anda kejebak gitu. Salahnya cuma di hal yang kecil yang seharusnya tidak terjadi. Ya. Jadi kita tahu F menurun di interval. Kalau interval pakai tanda kotak ini ya. Maaf tadi yang menjawab di ujinya 0 aja Pak. Maaf saya koreksi. Bukan di ujinya 0 saja. Tapi Anda lihat dulu ini fungsinya menurun. Kalau fungsinya menurun maka Anda dibuat lebih kecil sama dengan 0. Ya, fungsinya menurun. Kalau fungsinya menaik, ingat tadi dibuat lebih besar sama dengan 0 turunannya. Ya. Dan yang ini kalau yang ini nih, ini maaf saya ini. X min 1 lebih kecil, goreng, maaf, anggaplah itu lebih kecil ya, maaf. Sama dengan 0. Nah, kalau begini, X lebih kecil sama dengan 1. Jadi kalau negatifnya yang pindah jadi positif, tandanya nggak berubah. Tapi kalau positif pindah jadi negatif, tandanya berubah. Hati-hati. Pak, maaf waktu di SMA saya diajarkan tanda kurang dari sama dengan itu akan balik ketika pembagian saja Pak. Bukan di pengurangan. Mohon pencerahannya Pak. Terima kasih. Bunda, mohon maaf Bunda. Boleh dibantu Bunda? Maaf Bunda.
Kalau Yang ini Bunda. X plus 3 lebih kecil dari 0, maka kalau bilang ini akan lebih besar dari min 3. Ya mestinya tetap Pak, karena penjumlahan kan. Kalau pembagian ya, jadi kebalik gitu Pak. Kalau pada waktu penjumlahan atau pengurangan itu tetap aja Pak. Misalkan kita tidak melihat yang bawahnya Bunda ya. X lebih kecil dari 0. Berapa nilai X kira-kira? Mulai dari berapa nilai X? Mulai dari min 3. Oh iya, betul. Mulai Karena ada sama dengan nolnya kan itu. Nah, sama dengan 0, kalau X-nya sama dengan min 3, maka hasilnya akan sama dengan 0 kan? Ya, tapi benar juga Bunda ya. Harusnya nggak kebalik Bunda ya. Jangan-jangan ini yang salah ya. Tapi kalau X min 4 tambah 3 kurang dari 0. X-nya min 5, min 6, min 7. Tetap Pak. Berarti X-nya lebih kecil sama dengan ya. Coba saya clearkan dulu nih. Clear all drawings. Berarti ini harus saya edit ini. Berarti ini intervalnya kalau karena ada dari sini Bunda. Ya. Berarti intervalnya X lebih. Tapi di sana benar Pak. Di jawaban udah benar. X lebih besar daripada min 3 Bunda. Ya. Ya ini Bunda, maaf. Ini kan X plus 3 lebih kecil daripada 0. Berarti X lebih besar. Ini kan berarti X lebih besar daripada min 3. Tapi pada waktu kita menuliskan dalam bentuk interval, itu betul Pak. Gitu. Saya ulang Bunda ya. Yang pertama, X min 1 lebih kecil sama dengan 0. Betul. X lebih kecil sama dengan 1. Oke. Kalau ini misal ya Bunda ya, X plus 3 lebih kecil sama dengan 0. Misal, nah, ini masalahnya begini, Pak. Ini kan perkalian. Pak. X plus 3 kali X min 1 itu kan perkalian. Kalau ini kecil, maka dia akan menjadi positif. Jadi lebih besar nantinya. Jadi kenapa kalau kita mengambil X plus 3-nya yang lebih kecil, maka X min 1-nya lebih besar. Kalau yang ini Bunda? Kan, ini berarti min 3. Ya. Ya. Berarti X-nya lebih kecil dari 1. Gitu. Tapi X-nya lebih kecil dari min 3. Karena kalau di sini kan berarti X-nya lebih besar dari min 3, Bunda. Kalau ini kan bacanya X lebih besar daripada min 3. Jadi hasilnya hanya 1, Pak. Jadi kan yang 1 min 3, 1, 1. Jadi semuanya berlaku untuk X lebih kecil dari dari min 3. Baik, Bunda. Berarti ini kita revisi. Berarti ini X lebih kecil dari min 3 gitu Bunda ya? Ya, yang dipakai. Yang ini saya coret. Ya. Berarti dia hanya menurun di sini saja. Gitu ya. Sebetulnya waktu di SMA itu kita masih ingat pakai garis bilangan Bunda. Di sini. Betul. Itu min 3. Kemudian itu 1. Ini 1 gitu ya. 1 lebih kecil dari 1. Ya tak? Jadi kombinasinya nanti, Pak. Iya, ya. Ini 1 berlaku untuk persamaan itu. Kemudian lebih kecil dari min 3 berlaku. Kalau min 3-nya kan nggak bisa memakai yang min 2. Betul.
Jadi berlakunya min 3 aja. Kalau dimasukkan nilainya, misalkan di sini 0, nilainya itu negatif. Kalau dimasukkan nilainya min 1 juta, itu nilainya positif. Itu ya? Ya. Di sini masukkan nilainya 1 juta, ini nilainya positif. Oh, ya. Berarti interval turunnya terjadi di sini. Gitu, Bunda? Yang satu lebih kecil dari min 3. Ya. Yang satu lebih kecil dari 1. Jadi yang kombinasinya kan di min 3, Pak. Yang berlaku kedua-duanya dari min 3 ke bawah. Iya. Bukan di antara. Oh, bukan di antara ya. Bukan. Dari mulai min 3 ke bawah. Ke bawah. Ya. Sana, Bunda. Kan? Ya, X-nya itu lebih kecil dari 1. Ya, kah? Kemudian yang satu lagi, X itu lebih kecil dari min 3. Yang punyaan bersama kan dari min 3. Iya, Bunda. Ya, baik, Bunda. Teman-teman, ini di SS dulu aja, screen share, nanti kita bahas lagi. Coba saya SS sebentar ya. Saya tanya juga nih, kita kan orang fisika nih, aduh kadang-kadang beberapa saya barangkali lupa juga gitu ya. Baik, kita coba dulu, pindah dulu ke kok jadi hilang tuh? Ya elah, kok jadi hilang? Waduh. Wah, kok bisa? Saya stop share dulu deh. Masih ada? Oh, masih pada ada ya? Siap. Saya share lagi. Baik. Aduh. Baik. Sekarang kita coba soal yang lain ya. Sebentar. Kalau X udah... Oke. Tunjukkan fungsi X pangkat 3 plus 16X min 2 adalah naik untuk semua nilai real X. Kalau naik berarti lebih besar sama dengan 0. Ya. Karena fungsinya sudah positif, diturunkan juga positif, maka ini semuanya fungsi naik. Gitu ya. Yang soal kedua, tentukan interval yang menurun. Kalau menurun, Anda turunkan, kemudian cari yang lebih kecil sama dengan 0. Ini turunnya, kemudian terulang lagi yang kayak tadi. Kita coba anggap benar dulu, maka Anda dapat interval menurunnya min 9 sampai dengan 5. Caranya Anda turunkan, kemudian dibuat lebih kecil sama dengan 0. Ini X min 5 lebih kecil dari 0, berarti X-nya lebih kecil dari 5. Terulang lagi nih. X plus 9 lebih kecil dari 0, berarti X-nya lebih besar daripada min 9. Baik, kemudian kita lihat titik balik atau stasioner. Pak, kenapa sih Pak materi begini taruhnya di tengah-tengah? Karena sebetulnya perlu pemahaman, bukan semata-mata mengingat. Titik stasioner itu di mana gradiennya 0, berarti turunannya sama dengan 0. Jadi kalau fungsinya seperti ini maksimum, ini minimum. Tapi saya sebut lokal karena saya tidak tahu setelah grafik ini ada maksimum lagi tidak, minimum lagi tidak, saya tidak tahu. Maksimum lokal itu berarti ada kemungkinan maksimum lain yang lebih besar daripada maksimum yang sekarang. Begitu pula minimum lokal ya. Jadi saya sebut saja lokal. Jadi tadi dikatakan lokal karena ini fungsi keluaran terbesar di sekitarnya saja. Jadi boleh jadi secara global kalau diteruskan bidang gambarnya mungkin masih ada maksimum dan minimum yang lebih besar ya. Sekarang tentukan koordinat titik baliknya, yaitu yang ini, yaitu pada saat turunannya sama dengan 0. Turunkan dulu sama dengan 0, maka Anda dapat faktornya yaitu X kuadrat plus 4X min 45, X plus 9 sama dengan 0 berarti X-nya min 9 dipindahkan, X min 5 sama dengan 0 berarti X-nya 5. Nah, ketika nilai X ini masukkan Y-nya, maka Anda dapat koordinat titik balik. Jadi titik stasioner atau titik balik sebetulnya adalah diturunkan, cari nilai X, kembalikan ke fungsi, cari nilai Y, itulah koordinat titik balik. Gitu. Ya. Baik, saya teruskan dulu. Kalau ada bertanya silakan di ruang chat. Belum ada. Sekarang tentukan nilai terkecil dari. Ya, kalau nilai terkecil dari, turunkan saja sebetulnya. Anda turunkan, dapatlah turunannya 2X min 4, dibuat turunannya sama dengan 0, berarti nilai minimum X-nya dapat sama dengan 2.
Nah, X sama dengan 2 ini masukkan ke fungsi. Maka dapat nanti Y-nya 5. Nah, berarti nilai minimum itu adalah 5. Cara lain saya tidak rekomen, tapi Anda boleh mencoba melengkapi kuadrat, ya nanti dapat hal yang sama. Sekarang masalahnya bagaimana Pak? Kalau melengkapi kuadratnya susah, maka metodenya adalah metode turunan gitu ya. Jadi metode kuadrat itu kalau soalnya bisa dengan melengkapi kuadrat. Tapi kan tidak semua soalnya begini. Gitu. Jadi nanti selanjutnya di tes unit 2, tes unit 1, tes unit 2 maaf. Anda bisa mencoba dengan metode turunan. Jadi ketika seperti ini, tentukan titik stasioner dari Y sama dengan akar X min X, Anda turunkan dulu. Anda bentuknya jadi X pangkat setengah dikurangi X, yang ini nih kelihatan. Turunannya dx setengah X pangkat min setengah, dari mana min setengah? Setengah dikurangi 1. Dikurangi 1 yang ini nih. Kemudian Anda lihat bahwa ini sama dengan 0. Karena titik balik, ingat turunannya harus sama dengan 0. Nah, akhirnya Anda dapatin X-nya itu adalah X sama dengan 1/4. Ya, sebetulnya X-nya adalah plus minus 1/4. Ya. Ketika X-nya sama dengan 1/4, Y-nya berapa? Jadi Anda dapat titik baliknya 1/4, 1/4. Ada yang mau tanyakan untuk stasioner atau titik balik? Tidak ada, saya hitung. Tidak ada, jadi ngitungnya tadi saya sebut titik stasioner ya. Titik balik ya, titik stasioner. Tapi ada lagi, namanya titik balik lagi, tapi infleksi. Bedanya apa Pak sama stasioner ini Pak? Aduh, ini jenis stasioner juga, tapi yang ketiga, yaitu yang memisahkan kecenderungan grafik. Setelah grafiknya misalkan cenderung cekung, jadi cembung, cembung jadi cekung. Itu. Jadi titik infleksi, titik di mana termasuk stasioner, kurvanya berubah dari cekung ke cembung atau sebaliknya. Ini konveks cembung ya. Vex cembung. Konkave cekung. Ya, ini mirip di optik ya. Cermin cekung, cermin cembung. Ini kurva cembung, ini kurva cekung gitu ya. Biasanya ini tandanya FE. FE positif, ini FE negatif biasanya. Ya, ini kurva positif, kurva negatif biasanya. Jadi silakan Bunda. Ada yang mau ngomong tadi? Siapa ya? Ada yang oke, masih ruang chat masih sepi. Ya. Saya lihat contohnya di sini. Bagaimana Pak cara untuk mengetahui titik infleksi? Caranya harus lihat grafik sebelumnya. Kalau gitu lihat gradien sebelumnya. Cara mudahnya adalah lihat gradien sebelumnya. Jadi bagaimana kita tahu ini titik stasionernya apa? Ini minimum lokal, ini titik infleksi maaf, ini maksimum lokal. Pak, kenapa ini disebutnya bukan infleksi? Coba lihat, ini kurvanya cekung, ini masih cekung juga. Jadi cekung ke cekung, ini bukan infleksi, tapi ini stasioner juga, titik balik titik stasioner juga. Ini stasioner juga, bedanya ini cembung, kelihatan cembung tuh cembung, ini cekung, gitu. Yang ini Pak, ini cembung, berarti ini maksimum lokal. Itu cara mengenalinya. Nah, sekarang kita lihat minimum lokal. Ini nih. Lihat gradiennya. Gradiennya kan ke sini nih. Set gitu. Gradiennya lihat. Gradiennya itu begini bentuknya. Ini gradien negatif ini. Nah, negatif. Gradien negatif, kemudian ini cekung. Konveks, konkav, konveks. Ini cekung. Sekarang setelah ini nih, gradiennya kan begini, set gitu. Gradiennya tuh, maaf, di titik itu gradiennya 0, jelas. Setelahnya, begini gradiennya. Tuh, gradien begini kan positif. Tangannya begini tuh tangan di kuadran 1. Ini positif. Dan ini cekung. Sekarang lihat di titik infleksi. Bagaimana gradien sebelumnya? Ini nih. Nih. Berarti gradiennya adalah ke sana. Set gitu tuh. Tuh. Tapi gradiennya positif. Ya kalau begini positif gradiennya. Di titik balik tentu saja gradiennya 0. Gradien setelah titik balik, nah ini nih. Begini juga. Set gitu. Gradiennya itu. Tuh. Maaf ini plus ya, maaf.
Set, itu positif gradiennya. Gitu. Nah, sekarang maksimum lokal yang ini. Ini nih. Gradiennya bagaimana, Pak? Gradien sebelum begini. Saya tarik garis gradiennya tuh. Berarti ini gradiennya positif. Ya, cembung. Ininya bagaimana, Pak? Jadi sini ini pada saat maksimum tentu saja gradiennya 0. Pada saat setelah ini, set tarik garis, gradiennya begini. Nah, ini gradiennya negatif. Ya. Maaf, ini saya ketukar saya waktu nulisnya. Ini negatif FE. Silakan, ada yang mau tanya dulu? Karena relatif bukan rumus yang susahnya, tapi melihat grafiknya. Tidak ada, saya terus dengan latihannya. Metode pertama, lihatlah gradien sebelum dan sesudah titik. Misalkan, temukan titik stasioner pada kurva dengan persamaan ini. Ya kalau digambar susah sebetulnya. Apakah itu maksimum lokal, minimum lokal, atau titik infleksi atau titik belok? Nah, bagaimana mengetahui titik balik? Kita turunkan dulu pertama. Turunkan dulu, kemudian dibuat sama dengan 0. Ketika dibuat sama dengan 0, 4x pangkat 3 dikurangi 32 sama dengan 0, 4x pangkat 3 sama dengan 32, x pangkat 3 sama dengan 8, x-nya tentu saja 2. Nah, kalau x-nya 2, y-nya berarti berapa? Masukkan ke fungsi yang awal. Tolong jangan masukkan keturunan ya. Masukkan ke fungsi yang awal. Y sama dengan. Maka y-nya sama dengan min 48. Berarti titik stasionernya 2, min 48. Nah, kita tidak tahu 2, min 48 ini termasuk maksimum lokal, minimum lokal, atau titik infleksi. Kita tidak tahu. Belum tahu sebetulnya. Nah, strateginya temukan gradien untuk nilai sebelum dan sesudah x min 2. Cara begini nih. Nih. Tapi kita belum menggambar, tidak menggambar. Kalau tadi kan harus menggambar. Nah, mari kita coba misalkan di x sebelum 2, 1,9. Di x setelah 2, 2,1. Gitu caranya. Jadi kalau Anda menghindari menggambar, mencoba. Di X sama dengan 2, jelas gradiennya 0. Nah, di X 1,9, gimana caranya, Pak? Masukkannya ke sini. Nih, 4, 1,9 dikurangi 3 dikurangi 32 sama dengan 0. Pakai kalkulator, Pak? Ya sok aja boleh kok. Ternyata gradiennya negatif. Ternyata gradiennya positif. Begitu 2,1. Jelas berarti kurvanya itu begini dengan begitu. Gitu. Karena gradien begini kan negatif. Ini gradiennya positif. Berarti 2, min 48 minimum. Gitu. Pak, ini minimum lokal atau minimum global? Dimintanya kan lokal sama lokal saja, berarti ini minimum lokal. Silakan, ada pertanyaan? Rumusnya nggak susah, tapi pemahamannya susah. Pak, maaf, izin bertanya, X sama dengan 2-nya dari mana? Terima kasih. Ini yang tadi nih, turunannya dibuat sama dengan 0. Maka 4X pangkat 3 sama dengan 32. 4X pangkat 3, 32 per 4 itu kan 8 ya. Nanti X pangkat 3 sama dengan 8, berarti X-nya 2. Akar 3 dari 8 itu 2. Itu X-nya. Sudah saya jawab ya, ini dari seseorang di ruang privat. Ada yang mau tanya lagi barangkali? Sebelum. Jadi kalau Anda tidak bisa menggambarnya, saran saya ya tidak bisa begininya, saran saya turunkan, kemudian dicek satu titik saja sebelum dan sesudah. Pak harus 1,9? Enggak. Gimana kalau 1? Boleh coba ya. 1 ya. 1 nih, X sama dengan 1. Berarti ini 4 dikurangi 32, ya jelas minus. X sama dengan 3, ya plus gitu. Ya ini karena titik yang dekat saja. Saya sarankan titik yang sangat dekat. Karena khawatirnya kalau jauh sekali boleh jadi ada minimum dan maksimum yang lain. Saran saya titik yang sangat dekat. Terima kasih. Ini ada pertanyaan bagus ini ya. Pak, bukannya untuk mengetahui dia titik minimum dan maksimum dari nilai Y-nya saja sudah cukup. Kalau sudah tahu Y-nya negatif, mana? Y-nya negatif, maka Y minimum. Begitu bukan, Pak? Bukan. Karena boleh jadi
grafik itu di bawah sumbu X, Y-nya minimum, tapi grafiknya maksimum. Contohnya gimana sih Pak? Bapak kayak gini nih. Ini nih maksimum ini. Letaknya boleh jadi di bawah sumbu X. Hati-hati. Ya, jadi saya ulangi ya. Ini letaknya boleh jadi di bawah sumbu X. Ketika terlihat dia maksimum, belum tentu letaknya di atas sumbu X. Ya, hati-hati ya. Bagus ini ada pertanyaan yang tadi ya. Oh ini pasti minimum Pak. Belum tentu ya. Tapi boleh jadi itu suatu indikasi. Indikasi baiknya adalah cek 2 titik sebelum dan setelahnya. Baik, ini ada pertanyaan tadi, bagus sekali pertanyaannya. Ada yang lain barangkali? Kalau tidak ada saya teruskan. Baik. Nah, bagaimana Pak yang terakhir? Cara membuat sketsa grafik Pak. Oh, cara membuat sketsa grafik. Dengan terlebih dahulu menemukan titik stasioner, buatlah sketsa grafik ini. Gini. Pertama, tentukan titik balik. Ingat, titik balik itu turunannya sama dengan 0. Ini Y-nya, saya buat X pangkat min 1 ya, 1 per X-nya. DY dx-nya berarti min X pangkat min 2, ditambah turunan dari 27X pangkat 3, 81X kuadrat, dibuat sama dengan 0. Kalau dibuat sama dengan 0, kan ini X-nya di bawah, Pak. Gimana caranya? Dikalikan kedua ruas dengan X kuadrat. Jadi ini min 1 per X kuadrat kali X kuadrat, gitu ya. Oh enggak, jangan, maaf saya salah. Ini sudah 0 ya. Dikenankan saja. Jadi begini. Kalau sudah dikanankan saja, jadi ini dikalikan, berarti 81X pangkat 4 sama dengan 1. Ya sebenarnya kedua harus dikalikan X kuadrat juga sama hasilnya. Berarti X-nya sama dengan 1/3 atau X-nya sama dengan min 1/3. Ada 2 jenis X. Bagaimana caranya? Untuk X sama dengan 1/3, masukkan ke persamaan ini. Nanti dapat Y 4. Untuk X sama dengan min 1/3, masukkan ke persamaan atas, nanti dapat Y-nya min 4. Itu pertama cara menemukan titik stasionernya. Berarti ada 2 jenis titik stasionernya. Sekarang karena X menuju tahingga, kalau X-nya dibuat tahingga, Y-nya juga tahingga. Kalau X-nya dibuat min tahingga, Y-nya dibuat min tahingga. Oh maaf. Dari situ berarti dengan asumsi kalau karena ada 1 per X, X-nya nggak boleh 0. 1 per 0 jadi tak terdefinisi. Berarti X tidak terdefinisi di 0. Berarti grafiknya tidak boleh 0. Menyentuh di 0 tuh nggak boleh. Jadi gimana Pak? Gimana ya? Nah, begini grafiknya kira-kira. Kurva yang pertama adalah yang titik puncaknya min 1/3, min 4. Nih, titik stasionernya. Kurva yang kedua yang 1/3, 4. Ada maksimum di sini. Maksimum, tapi ini di bawah sumbu X. Nanti kejadian tadi ya. Ini kan maksimum nih. Ini minimum, tapi di atas sumbu X. Akhirnya kurvanya ya ini. Jadi Y sama dengan 1 per X ditambah 27X pangkat 3 itu yang mana Pak? Ya itu. Kok beda Pak? Iya beda, miripnya beda. Lihat, kalau ini ke sini tuh nggak boleh sama dengan 0. Jadi kalau ini diteruskan tidak akan pernah menyentuh X sama dengan 0. Ini pun kalau diteruskan kan sana jauh nih. Kalau diteruskan terus tak hingga kan. Yang sebelah kiri kalau diteruskan itu tidak boleh menyentuh Y, menyentuh sumbu Y. Berarti ini kalau diteruskan akan menjadi asimtot terus ke sana. Itu memperkirakan, namanya kan mensketsa ya, bukan menggambar. Sketsa itu ya gambaran secara kasar, tidak teliti, tapi tidak salah. Itu mensketsa grafik. Ya, silakan. Barangkali ada yang mau tanyakan dulu. Tidak ada? Diresapi dulu, diresapi. Itu suara sapi ya. Baik, kalau tidak ada saya lanjut. Sekarang Pak, bagaimana sketsa grafik dari sketsa grafik suatu fungsi? Saya ingin tahu turunannya Pak. Jadi misalkan ini ada grafik. Y sama dengan fx. Spesifikasinya ini adalah
kalau kita mengetahui y(fx) berapa fungsi turunan secara eksplisit. Berapa Pak turunannya Pak? Ini kan turunannya banyak ini. Karena banyak, ini berarti fungsi turunan. Di sini kalau Anda lihat, ini turunannya adalah positif. Turunannya. Maaf, turunannya negatif tapi meningkat. Pak tahu dari mana meningkat? Lihat kemiringannya. Lihat kemiringannya, turunannya negatif tapi meningkat. Di titik ini kemungkinan turunan, bukan di titik banget ini turunannya 0. Lalu di sini turunannya ke sana. Gitu tuh. Positif turunannya. Oh maaf. Turunannya positif dan meningkat. Jadi sebetulnya kurva ini turunannya adalah suatu persamaan garis. Gitu. Membayangkan turunan sebetulnya dia adalah fungsi juga. Misalkan fungsinya 2x kuadrat plus 1. Turunannya 2x. Nah 2x itu sebetulnya garis linier. Gitu. Itu cara memperoleh dari sketsa grafik. Saya lihat dulu di ruang chat masih sepi. Pak, kenapa yang Y negatif tapi meningkat? Nah, betul. Ini sudutnya lebih besar. Semakin ke bawah, sudutnya lebih kecil. Ini misalkan min 6. Semakin ke bawah, min 1. Min 6 dan min 1 itu lebih besar. Min 1 berarti meningkat. Itu maksudnya. Gradien di ujung. Bentar ya, saya tutup dulu. Oh, jangan dulu. Iya, gimana ya? Ini. Gradien di titik ini, misalkan minus 5. Misal ya. Tarik kemiringannya. Gradien di sini sudutnya lebih kecil. Jadi misalkan gradiennya minus 3. Nah, dari minus 5 ke minus 3 itu negatif tapi meningkat. Itu maksudnya. Ini ada pertanyaan dari PIP 284 sekian-sekian. Kenapa di sebelah kiri negatif tapi meningkat? Gradiennya negatif tapi sudutnya lebih kecil, mengecil sudutnya. Nah, itu akhirnya disebut dengan meningkat. Misalnya gradiennya min 6 di sini gradiennya mungkin min 3, min 2. Itu akhirnya disebut meningkat. Ya. Kalau ini kenapa disebut meningkat? Jelas sudutnya semakin besar, semakin besar dan gradiennya positif. Baik. Ini mungkin lebih sulit tapi bisa kita coba. Perintahnya adalah gambarkan gradien dari seluruh kurva ini. Gambarkan gradiennya. Kurvanya irregular, tak beraturan. Ini minimum lokal, maksimum lokal, infleksi, ini maksimum lokal. Caranya, secara mental di pikiran Anda, gambarkan gradien di setiap kurva. Misalnya gradiennya adalah positif atau negatif, meningkat atau menurun. Contoh, dari mulai ujung ini mau sampai sini nih. Sampai sini dulu. Kalau dilihat, ini gradiennya negatif, tapi meningkat. Meningkat itu sudutnya semakin kecil. Nah, negatif semakin kecil berarti itu meningkat. Min 5 misalkan ke min 3, min 2, min 1 itu meningkat. Jadi sampai sini gradiennya negatif tapi meningkat. Di titik ini yang diduga adalah minimum lokal, tentu saja gradiennya 0. Nah, naik ke sini, nih. Ini sampai di titik, ada 2 ya. 1, 2. Interval ini, mohon lihat kursor saya. Sampai sini nih. Nah, di sini ada 2 jenis gradien. Yang ke sini, di titik ini, kemudian yang ke sini. Kita bisa mengatakan gradiennya awalnya positif, meningkat, kemudian menurun. Gitu. Jadi awalnya positif, meningkat, kemudian menurun. Karena fungsinya tidak. Saya ulangi. Belum tentu persamaan kuadrat, jadi gradiennya belum tentu linier. Kalau ini kelihatan persamaan kuadrat ini. Nih. Kalau ini bukan persamaan kuadrat ini, maka belum tentu gradiennya linier. Karena gradiennya bukan linier, ingat kalau Y pangkat 3, berarti, kalau Y sama dengan X pangkat 3, turunannya berarti X pangkat 2. Berarti gradiennya fungsi kuadrat. Gitu. Jadi kalau polinomial gradiennya adalah kurangkan 1 pangkatnya, maka gambar gradiennya kira-kira begini. Awalnya positif, meningkat, kemudian menurun. Pak, kok gradiennya menurun, Pak? Lihat, grafik ini, grafik yang ini
itu gradiennya menurun. Kemudian dari sini ke sini, gradiennya adalah 0 di mana? Di sini nih. Ini hampir datar ini. 0 di sini, tapi positif sebelum dan positif sesudah. Karena kecenderungan mau naik gitu. Ini turun sedikit terus naik gitu ya. Positif sebelum dan sesudah. Tapi titik 0 di sini nih. Diinfleksi gradiennya 0. Kemudian dari sini ke sini, ini itu gradiennya awalnya positif, meningkat, tapi kemudian turun. Kemudian di sini gradiennya adalah turun, tapi di titik ini, titik puncak ini, gradiennya 0, dan ke bawah ini gradiennya adalah awalnya negatif, menurun, tapi kemudian cenderung ke arah 0. Jadi kira-kira itu cara menggambarkan gradien. Pak, susah ya Pak ya? Ya, seriusan, tidak sulit, tidak mudah, tidak pakai rumus, tapi pakai cara kita melihat gradien. Gitu. Baik. Nah, ini tes pemahaman. Kira-kira kalau grafiknya begini, ada yang sudah pernah mencoba belum? Gradiennya seperti apa? Ada yang mau menjawab di ruang chat? Kalau ada, mohon nanti difoto di ruang difotokan di grup WA. Ada yang sudah mencoba? Yang tes pemahaman ini? Maksimum minimum tidak ada? Oke. Apa solusinya Pak? Klik saja ya. Kira-kira itu gradiennya. Jadi ini gradiennya meningkat, negatif tapi meningkat. Di sini gradiennya 0, di sini nih gradiennya 0. Kemudian ini masih gradiennya meningkat, kemudian gradiennya menurun, tapi tidak pernah mendekati nilai tertentu. Ya, tapi cenderung ke arah 0 gradiennya. Karena ini tidak mendekati ke arah tertentu nih, berarti gradiennya cenderung ke arah 0. Ada di ruang chat pertanyaan? Tidak ada. Nah, latihan soal di aplikasi maksimum minimum itu lebih kepada masalahnya adalah optimalisasi. Jadi kita mencoba memaksimalkan atau meminimalkan jumlah dengan memilih variabel yang sesuai yang dapat dikontrol. Contoh ya, kita punya selembar kertas A4. Ingin dilipat menjadi kubus. Berapa tinggi yang kita pilih untuk berbentuk kubus agar volumenya maksimal. Atau misalnya kita punya pagar 50 meter kelilingnya. Ingin seperti ini, berapa maksimalnya ya? Gitu. Ini contoh maksimum minimum contohnya adalah optimalisasi. Kita ingin melihat volume maksimal, luas maksimal, atau minimum. Nah, saya akan coba di sini ada contoh soal sekaligus dijelaskan juga ya. Ingat, masalah optimalisasi dalam ujian biasanya polanya gini. Ada variabel yang terlibat X dan Y, Anda definisikan sendiri. Ada persamaan untuk dua besaran. Yang satu constraint, yang satu lagi harus dimaksimalkan. Jadi harus pakai metode eliminasi. Contohnya begini nih contohnya ya. Ini pura-puranya ada tangki besar berbentuk kubus. Bak lah misalkan ya. Yang harus dibuat dari 54 meter lembaran logam. Jadi ini logam. Ukurannya kita tidak tahu. Namanya 54 meter kita nggak tahu ya. Tangki memiliki alas horizontal, tidak terlihat di gambar. Dan tidak ada bagian atas. Ini lihat di sini ya. Ini bagian atasnya nggak ada tutupnya. Apa ciri nggak ada tutupnya Pak? Ini garis ini kelihatan. Ini berarti nggak ada tutupnya. Ketinggian tangki X. 2 dari permukaan vertikal yang berlawanan adalah persegi. Maksudnya yang mana Pak? Ini nih. 1. Ini kan vertikal nih. 2 ini vertikal. Persegi. Berarti yang ini kiri dan kanan persegi. Yang ininya belum tentu persegi. Kalau belum tentu persegi ya mungkin persegi panjang. Tunjukkan bahwa volumenya sekian fungsinya. Jadi jawabnya tuh buktikan bahwa volumenya sekian, jawabannya terbukti. Cuma tolong pakai cara. Gimana caranya? Ada yang sudah mengerjakan? Silakan. Saya tunggu di ruang chat. Halo? Nampak hening. Sudah ada yang udah liar ini Bapak ngomong apa sih Pak? Ada yang ambil bibir, hidungnya, kepalanya digini-gini, ada yang gini.
Wah, Anda sudah beda-beda nih kalau sudah jam sekian ya. Ayo, ada yang mau mencoba? Ada hidungnya di gini. Aduh. Tidak ada. Oh, udah langsung matiin video. Ya, saya ngerti lah ya. Udah, saya minum dulu atuh ya. Ada yang mau mencoba? Halo, biasanya ini siapa? Saya sebut nih biasanya nih. Alingga, Alia, Saryun, Felicia, Anissa, Hanifa, Mega, Arum, Fadlan, Salma. Ayo, ada yang mau coba? Wina? Alhamdulillah. Nggak ada? Udah sih Pak, klik aja Pak itu jawabannya apa. Oke. Itu boneka Stitch mau mencoba tidak? Ya, tidak. Nggak apa-apa. Baik. Gini. Pertama, Anda definisikan fungsinya. Apa itu apa sih Pak? Kok ujuk-ujuk ada tulisan 2x kuadrat ditambah 3xy sama dengan 54. Dari mana Pak? 54-nya dari ini. 54 meter persegi. Clear ya? Clear. Sekarang 2x kuadratnya dari mana? Pak, 3xy-nya dari mana? Gini, 3xy dulu. Saya ingin jelaskan 3xy. Ini ada berapa bidang ini? 1 yang nampak di depan Anda, 2 di belakang, sisi belakang, 3 sisi bawah. Ingat tidak ada tutupnya. Berarti hanya ada 3 sisi yang panjang. Sisi depan, sisi belakang, sisi bawah. Tutupnya tidak ada. Misalkan ini panjangnya X, tingginya Y, maka 3xy. Clear sampai situ? Ya, 3xy dari mana itu? Ini X, ini Y, berarti luasnya XY. Ada berapa bidang? Ada 3, maka 3xy. Loh Pak, itu 2x kuadrat dari mana Pak? Ini nih. 2 dari permukaan vertikal yang berlawanan adalah persegi. Ini nih, ini persegi ini. Vertikal ini kan, persegi. Kalau ini X, berarti ini X, berarti luasnya X kuadrat. Lah, sisinya kan ada sebelah kanan dengan sebelah kiri. Berarti X kuadrat dengan X kuadrat dijumlahkan 2X kuadrat. Itu kuncinya. Jadi persamaannya 2X kuadrat tambah 3XY sama dengan 54. Volumenya berapa Pak? Volumenya yang jelas berarti volume itu Y, ya, luas alas kali tinggi, dikali X, dikali X. X kuadrat kali tinggi. Maaf, panjang, lebar, tinggi. X kuadrat kali Y. Ini volumenya. Ada XY, ada XY. Pecahkan biar ramai. Pecahkan supaya dieliminasi Y-nya menghilang. Gimana cara Y-nya menghilang? Dari yang atas 2x kuadrat tambah 3x sama dengan 54 dibuat Y sama dengan ini. Y sama dengan 54 dikurangi 2x kuadrat dibagi 3x. Nilai Y sama dengan ini substitusi ke V. V sama dengan X kuadrat dikali Y. Y-nya yang mana? Yang barusan. Nih, masukkan nilai Y ke dalam V X kuadrat jadi begini. Dikalikan menjadi ini. Dapat volumenya ini. Terbukti. Nah, saya cek dulu ruang chat. Barangkali ada yang mau komentar. Tidak ada. Saya tengok videonya. Ya, masih pada diem baik. Baik, tidak apa-apa. Silakan dipelongin dulu. Ada yang nanya, bagus. Ini ada yang nanya. Maaf Pak, 3X dari mana? Oh, kan tadi sudah dijelasin. Ntar minum dulu tuh ya. Gak apa-apa, saya jelasin ulang ya. 3X dari mana? Anda lihat gambar, tolong dipelongin. Gambar yang mana? Gambar kotak ini. Lihat persegi panjang. Di soal tidak memiliki tutup. Soalnya itu. Berarti ini sisi yang paling atas nggak ada. Kalau ini panjangnya Y, ini panjangnya X, berarti seginian itu segimana ya? Sebidang ini luasnya XY. Ya. Nah, dia ada berapa bidang? Ada 1 bidang yang paling depan, 1 bidang yang paling belakang, dan 1 bidang yang paling bawah. Ada 3. Nah, jumlahkan 3XY. Tuh, 3XY. Ya. Ya, sudah ya, saya jelaskan itu ya barusan. Pak, ada yang jawab lagi. Pak, V sama dengan X kali Y dari mana, Pak? Enggak, itu X kuadrat Y. Gini. Volume suatu kubus
itu panjang kali lebar kali tinggi. Nah, sekarang kita lihat. Panjangnya Y, lebarnya X, tingginya X. Berarti Y kali X kali X. Berarti Y X kuadrat. Ya, X kuadrat Y sama aja. Gitu. Itu jawabannya. Tadi ada yang menjawab ini secara dua-duanya privat. Jadi namanya tidak saya sebutkan. Sekarang pertanyaannya belum beres ini. Mana ya? Mengingat X dapat bervariasi, gunakan diferensiasi untuk mencari nilai maksimum atau minimum. Nah, kalau sudah begitu, kan tinggal nyari turunannya saja, dibuat sama dengan 0. Diturunkan, kemudian dibuat sama dengan 0, dapat X-nya 3. Masukkan ke persamaan awal, yaitu persamaan volume. Yang mana, Pak? Alhamdulillah, yang ini nih, 2X kuadrat. Yang masukkan ke ini nih, yang 18X min 2/3X pangkat 3. Ini persamaan awal. Ternyata kita tahu untuk maksimum atau minimum volumenya adalah 36. Kalau nilai X-nya 3. Jadi kalau saya punya kubus punya 54 meter persegi lembaran logam, maka saya harus potong-potong. Pertama 3 kali 3. Untuk sisi mana? Sisi yang kecil ini kali 2. Kemudian saya harus potong-potong 3 dikali Y-nya berapa tadi? Masukin Y-nya ini. Nanti dapat Y-nya. Saya lihat ini ternyata belum ada yang share. Berarti mungkin punya hambatan. Mungkin dugaan saya hambatan Anda adalah menentukan persamaan awalnya. Ini hambatan Anda. Tuh kan ada yang ngangguk-ngangguk kan? Ada yang kedip-kedip, berarti iya. Ada yang megang mulut sambil nguap, berarti mungkin iya. Gitu. Ya. Mungkin hambatan Anda adalah di menentukan persamaan ini dan persamaan ini. Tidak ada yang baru. Tidak ada rumus baru. Rumus volume itu bukan rumus baru. Gitu ya. Kalau ini kan luas. Luas permukaan. Berarti jumlahin aja satu-satu. Gitu ya. Baik. Sebelum Pak mau tanya. Ini ada yang japri. Pak, kalau X tidak sama dengan T, jadi volumenya Y kali T. Maksudnya gimana ya? Kalau X tidak sama dengan T, jadi volumenya Y kali T. Aduh, ini privat ini namanya. Boleh nanti di ini lagi ya. Boleh tanya langsung deh di open mic ya kalau mau. Terus ada lagi yang privat. Pak mau tanya bagaimana kalau variabel Y ada di bidang sampingnya. Bagus sekali. Ide yang sangat bagus. Bentar ya. Bagaimana kalau diganti Pak? Ininya X, ininya Y. Ya ganti saja. Ganti saja. Berarti ininya bukan 2X kuadrat, 2Y kuadrat. Tapi kan ini sudah diberitahu nih. Ketinggian tangki adalah X meter. Berarti yang ini X. Sudah jelas ini X. Ketinggian tangkinya X meter, berarti tingginya sudah X. Yang kedua, ada clue yang lain. Clue-nya adalah persegi. Kalau persegi ini X, ini harus X. Makanya ini jadi Y gitu. Ini kalau mau konsisten, ini Y, ininya X. Ya, bagus ini pertanyaannya. Namanya orang nanya boleh-boleh aja ya Pak ya? Ya boleh. Bagus. Yang tadi ini nggak ngerti saya. Bagaimana kalau X tidak sama dengan T, jadi X-nya Y kali T. Duh, bentar. Saya ini lowbat. Bentar dulu ya. Khawatir laptopnya mati. Ya. Baik, saya lanjutkan. Ini soal dari buku. Saya tidak sempat terjemahkan dan saya scan saja. Ya. Silakan Anda mungkin sudah pernah membaca. Saya terjemahkan. Sebuah balok memiliki penampang lintang, potongannya itu berbentuk persegi panjang. Di mana panjangnya adalah 2X, panjangnya adalah 2 kali dari lebarnya. Jadi kalau panjangnya 2X, lebarnya adalah X. Gitu. Sebagaimana ditunjukkan di gambar 2. Ini gambar 2. Volume
kubus ini 81 cm kubik. Tunjukkan bahwa panjang total dari 12 titik sudut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mana titik sudutnya? Titik sudutnya ada berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tunjukkan bahwasanya total panjang keliling maksudnya ya. 12x tambah 162 per x kuadrat. Gunakan kalkulus untuk mencari nilai minimum. Gitu. Kira-kira ini minimumnya minimum lokal atau pakai cara diferensiasi menggunakan minimum. Ada yang sudah mencoba? Atau mari kita coba yuk. Saya beri kesempatan mencoba. Jreng, 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 jreng. Kalau ini X, 2X, ini X, kira-kira ini berapa? Y saja. Buatlah Y gitu. Kalau tidak, yang kan ini sudah diketahui nih 2X. Ini X. Yang ini nih. Nih yang ini. Atau yang ini dalam Y. Silakan dicoba. Berarti yang ini 2X. Yang ini X. Anda sudah punya filenya ya. Saya akan stop share. Jadi itu kemudian saya akan break out. Anda tolong klik di layar masing-masing. Tolong klik di layar masing-masing. Satu orang sekitar 5 orang. Satu kelompok sekitar 5 orang. Ayo. Nah, ini nih. Selma, Aulia, tolong diklik di layar ya. Dian, Dena, Karen, Rizky, Diva, Susilo, Ismi. Tolong klik. Halo. Klik Ismi. Novia, saya pindahin ke ruang 3. Tolong diklik. Ouch. Aulia, tolong diklik di layar. Diva, Rizky. Tolong diklik. Halo. Ada nggak orangnya ini teh? Aulia, Rizky, Diva. Aulia. Aulia kamu di situ nggak? Woi. Orangnya nggak ada berarti. Bunda. Oke, Bunda sudah masuk, diklik. Diva sama Aulia, woi. Ada nggak di situ? Nggak ada. Waduh. Diva. Aulia. Hana kelompok berapa barusan? Aulia saya remove ya. Diva. Nah, Diva nggak ada nih. Oke. Hana tadi kelompok berapa barusan? Aulia. Aduh, Aulia saya remove ya. Hana kelompok berapa barusan, Hana? Hana belum lihat, Bapak. Oh, itu diklik atuh. Diklik. Di layarnya diklik. Ada nggak? Hana di kelompok 7. Ah, oke sudah ya.
Ya, saya akan ke room 1. Gimana solusinya? Sudah ada belum? Belum, Bapak. Ini persamaannya kan kita cari dari volumenya ya, Pak. Jadi 2x kuadrat kali Y sebenarnya 81, Pak. Itu persamaan yang pertama. Betul. Nah, kalau persamaan yang keduanya, Pak, Diva bingung. Persamaan yang keduanya adalah cari keliling. Oh, cari keliling. Hasna, Diva, Ismi, Nova, Fatul, Nova saling berbagi. Kalian kan dalam kelompok, cing atau buka atau kameranya teman sendiri, maknya mau ngumpet baik. Ya, teman sendiri kan? Mana nih Fatul, Hasna, woi. Woi, Ismi, woi. Takutnya kelempar, Pak, kalau buka kamera. Oke, jangan ya, kalau kelempar jangan ya. Iya. Nah, silakan diskusi. Kalian kan nanti belum ketemu di kampus ya. Semoga nanti ketemu di kampus. Oke. Oke, saya sekarang mau pindah ke kelompok yang lainnya. Pak, Bapak ini baloknya penuh kan, Bapak? Nggak kayak tadi yang nggak ada atapnya. Betul, baloknya penuh. Jadi ingat-ingat yang atasnya dihitung ya. Tadi bagus tuh dari Diva, bilang cari volumenya dulu, kemudian cari keliling. Ya. Ya, gimana ini? Sudah ada jawabannya? Halo, Amalia, Nisrina, Genta, Tanti. Ayo, diem-diem baik nih. Woi. Ini yang dicari apanya ya, Pak ya? Wah, tadi saya bingung kalau mau nyari luas volumenya kan udah ada tadi 81. Yang dicari luas permukaannya atau apanya tadi maksud dari L-nya itu? Buktikan rumus luas permukaannya itu. Oh, oke Pak. Makasih Pak. Tanti gimana? Nisrina, Amalia? Masih dicoba, Bapak. Ya, Pak, masih dicoba. Kalau seangkatan gitu ya, nggak mau saling tahu kawannya gitu. Gimana? Pak diem-diem baik kameranya. Kan kerja kelompok atau cing atau buka open kamera atau kerja kelompok mah. Tuh. Memang karena belum ketemu banget ya. Jadi ya silakan. Pertama cari persamaan volume, kedua cari persamaan luas keliling, nanti Anda ketemu jawabannya. Amalia, ya Genta, Tantri, ya. Ya, tolong dibahas di kelompok. Nanti kita bahas di ruang besar. Ya, saya pindah nih, saya tinggal ya. Halo? Gimana ini? Kok diem-diem baik? Reza? Nur Laila? Saya sudah nemu yang Gimana? Yang menemukan yang pembuktian yang A. Silakan. Jadi kita nyari kelilingnya dulu, pakai totalnya, yaitu ditemukan L sama dengan 8X tambah 4X tambah 4Y. Jadinya 12X ditambah 4Y. Oke. Kemudian cari rumus volume, yaitu 2 dikali X dikali Y sama dengan 81. Kemudian diubah jadi bentuk Y sama dengan, jadinya Y sama dengan 80 per 2X pangkat 2. Bisa tunjukin nggak di layar? Disubstitusi. Acak-acakan, Pak. Iya, saya tahu acak-acakan. Maksudnya namanya kotretan wajar lah ya. Tunjukin di layar bisa nggak? Bentar, Pak. Kalau kirim Japri gimana, Pak? Japri boleh. Ini kan berempat nih ya. Nanti teman-temannya tahu gimana caranya ya. Giniin tuh. Tuh gitu tuh. Tuh misalnya gitu tuh. Ini bukan pamer HP ya. Maksudnya misalkan gitu ya. Misal. Itu HP saya dapat hadiah kok. Jangan dipamer-pamerin.
Tapi sangat acak-acakan nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Tulisan acak-acakan tapi masa depan cerah itu nggak apa-apa. Baik. Mohon maaf, Pak. Guys, yang lain kelihatan nggak barusan? Oke. Nah, saya buat breakout itu supaya kerjasama, saling tahu temennya, saling ngobrol. Sampai barusan ada 2 mahasiswa nggak mau gabung breakout, disapa nggak ngomong, di gura-gura nggak ngomong, berarti ini dianya nggak ada, pergi, ditinggal dosennya, suruh ngecaplok sendirian. Jadi saya remove deh barusan. Baik, Nur Laili dan kawan-kawan silakan diskusikan lagi. Ada yang perlu diperhatikan, cara dari Fahrizal ini sudah bagus mengenai volume. Tolong diingat, saya ingin cek di maaf sebentar ya. Saya ingin cek di saya minta screen share sebentar. Untuk mencari volume yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 2x, lebarnya y, tingginya x. Jadi kira-kira volumenya berapa tuh? Berapa Alia volumenya Alia? X kuadrat Y. Ulangi. 2x kuadrat. Itu 2x kuadrat Y. Itu yang sama dengan berapa volumenya 81. Kemudian cara mencari keliling, jumlahkan semua bidang. Dan ini ada tutupnya. Kalau yang sebelumnya kan nggak ada tutupnya. Nanti pecahkan dengan cara yang tadi Fahrizal bilang, Y sama dengan, nanti ketemu L. Ya, saya izin stop share dan saya izin pindah ke kelompok yang lain ya. Halo Dina, Susilo, Hana, Aas. Mana ini? Woi, kok diem-diem baik? Aduh. Gimana ini kok diem-diem aja ini? Ini disuruhnya berkelompok gitu, Pak. Iya, hanya berempat kalian berkelompok. Tidak. Aduh, jangan-jangan kelompok ini pada diem semua nih. Baik, saya pindahin deh ke kelompok yang 15 deh. Apa yang bisa? Nggak bisa share screen, dicegah. Bisa kok, bisa share screen kok. Sok. Rijal bisa share screen kok. Maaf Rijal. Silakan. Enggak, Pak, ini tadi lihat soalnya cuma enggak gitu. Oh, Pak. Lihat soalnya. Siap. Nih, saya liatin soalnya. Udah kelihatan? Sudah, Pak. Oke. Sudah ada yang menjawab? Jadi gimana? Sasha, Rijal, Arum, Ratu? Baru menjawab yang panjangnya, Pak. Panjang rusuknya. Berapa panjang rusuknya? Udah terbukti yang 12x plus 162 per x kuadrat. Wih, Sasha keren ya. Boleh tunjukin nggak Sasha di layar? Kayak misalkan gini nih. Gitu tuh. Nah, gitu tuh. Boleh giniin nggak? Kalian teh kan lagi kelompok cing atuh buka video ke kawan sendiri mah tuh. Maaf Bapak, di suaranya putus-putus dan nggak bisa nyalain kamera dari tadi. Iya nggak apa-apa Ratu, nggak apa-apa kalau itu kan karena jejaring internet nggak apa-apa. Tadi Sasha boleh tunjukin di layar Sasha? Ada? Mana? Nggak kelihatan. Nah, itu. Rijal, liatin dong. Lihat, Ratu kelihatan Ratu tuh. Terus ini siapa ini? Arum kelihatan ya? Oke, caranya sudah benar. Nanti kita bahas ya, caranya sudah benar. Bagus Asya. Baik, kita tinggalkan room ini. Saya akan end meet and leave breakout room.
Ya, close all rooms. Saya bubarkan ruangannya. Ya, selamat kembali dari kelompok masing-masing. Saya tadi bubarkan ruangannya. Dan ada 30 detik lagi, teman-teman kita akan kembali ke ruang utama. Bunda kembali ke ruang utama lah, Bunda. Masih betah di ruang 9. Assign. Ya, breakout-nya akan tutup dalam 17 detik dari sekarang. Kita tunggu sebentar lagi ya. Sekitar 5 detik. Nanti breakout-nya akan tutup sendiri. Semua yang di breakout room akan kembali. Baik. Ini nantinya sudah kembali ke ruang utama. Bentar Pak, sedang membahas ini mereka tadi. Ya Bunda, waktu breakout-nya sudah habis Bunda, maaf Bunda. Oh ya, oke. Maaf Bunda. Ya, nah teman-teman, ini sudah pernah saya coba di ini ya, di mata kuliah yang lain, mata kuliah EFD, di mana teman-teman berdiskusi dalam breakout room. Di kalkulus saya coba sedikit saja, terutama untuk membahas soal. Prinsip utamanya adalah Anda cek dulu, cek dengan hasil Anda. Tolong cek dengan hasil Anda masing-masing. Yang pertama yaitu volumenya 2X kuadrat kali Y sama dengan 1. Sama dengan 81. Itu persamaan utamanya. Kenapa 2X kuadrat? Ini 2X, ini X, ininya Y. Kelihatan di mouse, di kursor. 2X, X, dan Y. Gitu ya. 2X kuadrat Y sama dengan 81. Kemudian kelilingnya, Anandita masih ada di breakout. Oh, ketinggalan. Silakan keluar Anandita dari breakout-nya. Mana ya? Mana beliau? Close. Ya, close all rooms. Kemudian luasnya, permukaannya adalah 2X tambah X, 2X tambah X, ditambah X tambah 2X tambah X, itu di jumlah 2X, X itu ya. Di terakhir ditambah 4Y. Dari mana 4Y? 4Y itu sisi yang ini ada 4. 1, 2, 3, 4. Nggak kelihatan. Barulah dibuat Y sama dengan, dari mana Y sama dengan 2X kuadrat kali Y 81, Y sama dengan 81 per 2X kuadrat. Maka dapat L-nya 12X tambah 4, 81 per 2X kuadrat. Anda sederhanakan akan sesuai. Kalau begini mohon sampai disederhanakan sesuai dengan permintaan. Mohon sesuai dengan permintaan. Ya. Kemudian pertanyaan B. Pertanyaan B adalah gunakan kalkulus berapa nilai minimumnya. Ya, nilai minimumnya Anda turunkan. Kemudian dibuat sama dengan 0. Anda dapat nilai X sama dengan 3, masukkan ke rumus awal. Ini rumus awal yang ini. Nanti dapat nilainya 54. Jadi pertama, Anda turunkan dulu. Setelah itu turunannya sama dengan 0, nanti diperoleh nilai X. Gitu. Lalu masukkan X-nya ke nilai awal. Lalu kira-kira ini minimum atau maksimum lokal atau bagaimana? Anda lihat ketika turunannya ternyata lebih besar daripada 0. Ya, turunannya sama dengan 0. Oh, berarti itu ketahuan. Minimum atau maksimumnya. Begitu untuk soal latihan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Saya cek ruang chat. Di ruang chat ada pertanyaan. Pertanyaannya, Bapak maaf sampai jam berapa? Ya, sekarang sudah mau berakhir ini. Ya, baik, terima kasih. Mohon maaf. Soal yang kambing, ini maaf Pak, yang C saya tidak mengerti. Aduh, mohon maaf. Waktunya sampai 9.30, Anda ada mata kuliah mungkin.
Ya, ini kita bahas nantilah ya, semoga kalau ada waktu ya. Anda saja screen untuk jawabannya. Baik, saya pikir sudah cukup untuk perkuliahan kita hari ini. Untuk pertemuan depan, mohon saya akan mencoba membreakout room supaya Anda bisa kerja kelompok. Yang tadi ada 2 orang tidak nyahut sama sekali, breakout tidak nyahut, berarti orangnya nggak ada sebetulnya. Jangan begitulah ya. Tinggal dosennya, Andanya pergi, jangan begitu ya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillah, doa akhir majelis. Mohon maaf telat untuk berkelit Anda fisika dasar, mohon maaf sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.